Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 Standar 3 Manajemen SDM. Ini bagian organisasi bab 1. Kita masih di sini. Standar 3. Masih ada 4, 5, 6. Monggo teman-teman di puskesmas untuk segera mengisi siapa PJ-PJ di masing-masing kriteria dan elemen penilaian. 1.3 Standar 1.3 Manajemen SDM. Ada 5 kriteria. Ada 15 elemen penilaian. Kriterianya adalah 131 ketersediaan SDM, 132 uraian tugas, 133 file kepegawaian, 134 orientasi pegawai, 135 penyelenggaraan K3. Standar 1.3 Manajemen sumber daya manusia puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Puskesmas harus menyediakan SDM sesuai dengan jumlah, jenis, kompetensi, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di puskesmas, memenuhi peraturan yang berlaku. Jadi, pemenuhan kebutuhan SDM di puskesmas ini berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan program-program puskesmas yang sedang berjalan. Sedangkan program-program itu adalah sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan di wilayah puskesmas. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi kalau medis ya harus dokter dengan kompetensi, profesi lain juga begitu. Ada bidan, ada perawat, dan sebagainya. Kebutuhan juga begitu. Jika ada 10 desa binaan, maka diperlukan minimal 10 bidan desa. Kalau melayani rawat inap, maka harus ada pemenuhan kebutuhan perawat. Jangan sampai ada program rawat inap tapi kekurangan perawat. Dan seterusnya. Kriteria 132, Kepala Puskesmas harus membuat uraian tugas kepada pegawai sebagai acuan tugas pokok dan tugas tambahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya. Nah, semuanya ini ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Ada SK, setiap SK harus ada bukti rapat, setiap rapat harus ada undangan, notulen, dan seterusnya. Ini teman-teman harus mengikuti pola tersebut.
setiap pegawai di puskesmas harus memiliki dokumen kepegawaian yang lengkap. Jadi kalau itu profesi ya harus menyertakan ijazah, fotokopi ijazah, bukti-bukti. Kemudian STR, surat izin praktek. Bidan juga begitu. Pegawai non medis, non nakes juga harus memiliki file-file, termasuk sertifikat-sertifikat kursus maupun keterampilan tambahan. Juga file-file mengenai surat keputusan tugas dan sebagainya, termasuk SK-SK mengenai kenaikan pangkat golongan. File ini harus selalu setiap saat diperbarui. Secara mutakhir, jangan sampai ada yang terlambat. Setiap pegawai yang bekerja harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kriteria 134. Pegawai baru maupun pegawai lama yang dialih tugaskan harus mengikuti orientasi. Orientasi ini sesuai dengan pedoman maupun panduan yang ditetapkan di puskesmas, apakah harian atau mingguan atau sampai bulanan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pegawai baru maupun pegawai yang alih tugas. Setiap pegawai baru dan alih tugas, baik yang diposisikan sebagai pimpinan puskesmas, penanggung jawab upaya puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang diembannya. Sehingga petugas bisa memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Kriteria 135, pegawai yang bekerja di puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadi kecelakaan kerja, sehingga puskesmas wajib membuat program perlindungan kepada semua pegawai di puskesmas. Demikian bab 1 standar 3 secara garis besar ada 5 kriteria. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.